pagi sahabat Bunda V. Nah ini hari ini beneran saya akan bongkar bumbu rahasia yang selalu saya andalkan, yang bisa untuk memasak berbagai jenis masakan ya. Nah nanti kalau ingin tahu buat masak apa aja sih, nanti selalu ikuti channel YouTube saya ya, di Masak Bareng dengan Bunda V. Ini bumbunya apa aja? Yang terutama adalah ada lengkuas ya. Lengkuas ini yang paling banyak di antara empon-empon yang lainnya. Lalu sepertiga dari lengkuas itu ada kunyit. Kemudian yang paling sepertiga lagi agak sedikit yaitu jahe ya. Dan yang utama juga ini bawang putih. Ini ada 3 bungkul ya. Ini bawang putih saya pilih yang bagus, dan ini bawang kating. Lalu bubuk ketumbar ya, yang sebenarnya juga saya tambahkan jinten ya biasanya. Ini kebetulan saya jintennya pas lagi habis, gak apa-apa, ini opsional. Lalu daun jeruk yang agak banyak, ini daun jeruknya, dan serai. Nanti ini bumbu-bumbu ini akan kita parut, kemudian kita akan haluskan bersama dengan garam ya. Garamnya itu 1 sendok teh, kemudian juga bisa ditambah gula setengah sendok teh. Yuk kita mulai. Nah ini semua bumbu-bumbu yang tadi sudah saya sampaikan sudah dicuci bersih, dikupas-kupas ya. Bawang putihnya, lalu empon-emponnya ini ada lengkuasnya, kunyit dan jahe ya. Nah tadi ada yang dari video sebelumnya ada yang ketinggalan, kemiri. Nah ini tadi saya baru teringat kemirinya kok belum ya. Lalu kita tambahkan ya, jumlahnya seberapa kemirinya. Ini yang seimbang dengan jumlah bawang putih. Yuk, tahapan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan kita parut satu persatu, kemudian nanti kita haluskan. Yuk. Nah ini semua bumbu-bumbu yang tadi sudah saya sampaikan, yang sudah saya siapkan, dihaluskan seperti ini ya. Jadi bukan di blender kalau yang ini. Saya tidak merekomendasi untuk di blender ya. Jadi ini akan lebih sedap ya kalau kita haluskan dengan cara manual. Nah, setelah semua halus ya, tingkat kehalusnya seperti ini, kita yang terakhir masukkan serai ya, kita geprak seperti ini. Lalu daun jeruk ya, kita geprak juga, kita ya tumbuk-tumbuk sedikit ya biar ikut sedap. Nah nanti setelah ini sampai pada akhirnya siap kita sangrai supaya awet ya. Nah ini kita akan mulai mengolah bumbu atau bumbu kita sangrai supaya nanti pada saat kita simpan di kulkas, lalu kita akan butuhkan untuk menambah masakan-masakan ya yang lainnya, itu bisa tahan lama di kulkas ya. Kita nyalakan kompor, lalu kita siapkan minyak. Ini kali ini minyaknya agak banyak ya, karena bumbunya juga cukup banyak supaya nanti juga tidak terlalu kering di penggorengan ya, di wajan. Kita lihat sampai tingkat panasnya cukup.
Setelah itu nanti bumbu kita masukkan semuanya. Ini bumbu yang sudah kita haluskan, kita sangrai. Ya, apinya kita kecilkan sedikit supaya tidak gosong ya. Ini kita sangrai terus sampai harum aromanya dan sampai layu. Nah, nanti pada saat itu setelah kematangannya cukup, nanti kita bisa angkat, kemudian kita bisa taruh di suatu tempat yang bisa kita simpan di kulkas. Bumbu ini nanti selanjutnya yang akan saya gunakan untuk saya memasak di setiap harinya ya. Nanti saya juga akan share di YouTube saya berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe, share, like, komen. Nantinya ikuti juga video-video saya selanjutnya pada saat saya akan memasak, tips-tips memasak dengan menggunakan bumbu inti 1 dari resep Bunda V. Ya, kita masak ya sampai benar-benar tingkat kematangannya cukup. Kalau kering, agak sedikit mengering, kita bisa tambahkan minyak kembali ya, supaya tidak sampai lengket di wajan ya. Nah, ini bisa kita lihat tingkat kematangannya seperti ini ya. Aromanya sudah harum, kemudian juga semua sudah layu. Ini siap. Nanti setelah ini kita tempatkan suatu tempat yang nanti bisa kita simpan di kulkas. Ini siap kita angkat ya. Kita matikan kompor. Nah, ini sudah selesai semua. Bumbu yang tadi kita sudah sangrai, kita olah ya. Ini adalah bumbu inti 1 ala Bunda V. Ini adalah resep warisan ibu saya yang sampai dengan sekarang masih saya gunakan ya. Ini nanti mau dipakai untuk masak apa aja sih? Banyak sekali. Nanti bisa saya akan bagikan juga di resep-resep saya di channel YouTube saya ya. Untuk itu ikuti terus channel YouTube saya. Ini salah satu yang bisa saya sebutkan untuk bikin apa? Bisa untuk bikin opor ayam, kemudian juga bikin ayam ongkep untuk digoreng, bebek ongkep untuk digoreng, bisa untuk rica-rica ya, bisa juga nanti mau bikin opor daun singkong, gulai daun singkong, oh banyak sekali. Atau juga bisa untuk bikin fish mall ya, untuk fish mall ikan dan sebagainya. Juga bahkan kalau mau untuk membuat bumbu ayam bakar juga bisa. Nah, nanti kita ikuti lagi ya. Nah, ini kita akan simpan supaya nanti pada saat mau memasak tinggal ngambil sesuai dengan kebutuhan. Ini yang saya tunjukkan, ini ada alat untuk menyimpannya ke kulkas. Tapi sebelumnya juga dibiarkan dulu sampai dingin ya, jangan sampai panas-panas masuk ke kulkas. Lalu nanti kita tutup ya, pada saat masuk ke kulkas kita tutup rapat seperti ini supaya aman ya. Tapi ini tadi barusan matang, jadi baru saya angkat, masih panas. Jadi nanti dibiarkan dulu, baru setelah itu bisa kita tempatkan di kulkas, di tempat penyimpanan yang aman, nanti siap untuk sewaktu-waktu kita gunakan. Yuk, jangan lupa di subscribe, ikuti channel YouTube saya, share, like, komen. Salam sehat selalu bersama Bunda V.